Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fadil Jalal dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang apa itu IB, kekurangan dan kelebihan IB, dan langkah-langkah atau prosedur IB. Pertama-tama, apa itu IB? IB adalah proses memasukkan semen beku atau spermatozoa yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan unggul ke dalam saluran alat reproduksi betina sehingga mampu meningkatkan mutu genetik hewan ternak dalam sikat dan menghasilkan anakan berkualitas dalam jumlah banyak menggunakan bantuan manusia dan alat khusus yang disebut dengan insemination gain. Yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan IB. Inseminasi buatan sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul. Daya guna seekor pejantan yang secara genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bagi peternak kecil seperti umum ditemukan di Indonesia, penggunaan IB sangat menghemat biaya di samping dan menghindari bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan terbaik untuk diternakan. Pejantan-pejantan yang digunakan dalam IB telah dilakukan seleksi secara teliti dan ilmiah dari hasil perkawinan betina-betina dengan pejantan unggul. Dengan lebih banyak betina yang dilayaninya dari turunan-turunan hasil perkawinan ini dapat lebih cepat diseleksi dan dipertahankan pejantan-pejantan unggul dan mengeliminir pejantan-pejantan jelek. Penularan penyakit dapat dicegah melalui IB dengan hanya menggunakan pejantan-pejantan yang sehat dan bebas dari penyakit. Menghindari kontak-kontak kelamin pada waktu perkawinan dan membubuhi antibiotika ke dalam semen sebelum dipakai. IB merupakan cara terbaik mencegah penyebaran penyakit venereal dan penyakit menular lainnya seperti brucellosis, fibriosis, leptospirosis, dan trichomoniasis. Karena hanya semen dengan fertilitas tinggi yang diberikan pada peternak, maka calving intervalnya dapat diperpendek dan dapat menurunkan kasus repeat breeder atau kawin berulang pada betina. Keuntungan lainnya adalah memungkinkan perkawinan antara ternak yang sangat berbeda ukurannya. Misalnya, sapi Bali dapat dikawinkan dengan semen sapi Brangus, Simmental maupun Limousin, Simmental dan Limousin. IB juga dapat memperpanjang waktu pemakaian pejantan-pejantan secara fisik tidak sanggup berkopulasi secara normal. IB dapat menstimulir interest yang lebih tinggi dalam beternak dan praktik manajemen yang lebih baik. IB juga sangat berguna untuk digunakan pada betina-betina yang berada dalam keadaan estrus dan berevolusi tetapi tidak mau berdiri untuk dinaik pejantan. Yang kedua yaitu tentang kekurangan IB. Selain keunggulan dari IB, sangat banyak terutama yang meningkatkan mutu hasil ternak, akan tetapi harus juga diperhatikan kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh teknik IB, yaitu pelaksana yang terlatih baik dan terampil diperlukannya dalam mengawasi atau melaksanakan penampungan, penilaian, pengeceran, pembekuan dan pengangkutan semen dan inseminasi pada ternak betina untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin menular yang dapat menjangkiti kelompok-kelompok ternak. Kemungkinan besar IB dapat menjadi alat penyebar abnormalitas genetik seperti pada sapi, di antaranya cystic ovary, konformasi tubuh yang buruk terutama pada kakinya, dan kekurangan libido. Belum banyak penelitian tentang meningkatnya kejadian cystic ovary pada sapi perah yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan IB secara meluas. Apabila persediaan pejantan unggul sangat terbatas,
Peternak tidak dapat memilih pejantan yang dihendaki untuk mengikuti program peternakan yang diingininya. Dengan penggunaan seekor pejantan secara terus-menerus, kemungkinan besar akan terjadi inbreeding yang merugikan. IB masih diragukan manfaatnya mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelaminan betina. Kalaupun ada, jarang terjadi. Inseminasi intrauterin pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus. IB tidak dapat digunakan dengan baik semua jenis hewan. Pada beberapa spesies masih harus dilakukan penelitian sebelum IB dapat dipakai secara praktis. Yang terakhir yaitu prosedur atau langkah-langkah inseminasi buatan. Yang pertama yaitu sebelum melaksanakan prosedur IB, maka semen harus dicairkan tewing terlebih dahulu dengan mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair, memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya di bawah air yang mengalir. Suhu untuk tewing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah ditewing, straw dikeluarkan dari air, kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan dalam gun dan ujungnya yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastisit dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Kemudian, sapi dipersiapkan dimasukkan dalam kandang jepit. Petugas inseminasi buatan atau IB memakai sarung tangan glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Tangan petugas inseminasi buatan atau IB dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau dan memegang leher, rahim atau serviks. Apabila dalam rektum, banyak kotoran harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian semen disuntikkan atau disemprotkan pada badang uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Setelah itu, semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdurrahman Jabar dari kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat inseminasi buatan atau IB. Oke, yang pertama yaitu inseminasi gun. Digunakan untuk memasukkan semen beku ke dalam saluran produksi vagina buatan. Yang kedua itu gunting straw. Gunting straw diperlukan untuk menggunting ujung straw. Setelah straw dimasukkan ke dalam inseminasi gun, sebelum menggunting harus dipastikan bahwa gunting ini steril. Yang ketiga itu pinset. Pinset digunakan untuk mengambil straw dari kester atau termos. Yang keempat ada yaitu container atau termos straw. Termos khusus berlubang pada bagian tutupnya digunakan untuk wadah nitrogen cair. Termos straw digunakan untuk menyimpan dan menampung semen agar tetap pada suhu normal. Yang kelima yaitu adalah plastik set. Digunakan sebagai pelindung inseminasi gun setelah diisi straw sehingga pada saat dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina tidak melukai. Yang keenam yaitu ada plastik glove atau sarung tangan plastik. Digunakan untuk melindungi tangan pada saat palpasi dilakukan. Yang ketujuh yaitu air hangat dan ember kecil. Digunakan untuk tuning semen beku. Yang kedelapan yaitu ada tisu. Tisu digunakan untuk membersihkan straw, dibersihkan vulva yang kotor. Yang kesembilan yaitu ada sabun. Sabun digunakan sebagai pelicin plastik glove pada saat akan masuk rekal. Yang ke-10 yaitu ada AirTag. AirTag ini seperti anting yang dipasang pada sapi. Manfaatnya itu pemasangan AirTag untuk memudahkan melakukan recording dan untuk memudahkan pelaksanaan seleksi
memudahkan monitoring dan pemeliharaan telinga atau AirTag aplikator terpasang. Yang ke-11 yaitu straw merupakan tempat pertama setelah sperma diencerkan. Straw terbentuk dari sedotan panjang dengan penutup masing-masing ujungnya. Pada saat straw diberi KO pejantan nama tempat produksi. Yang ke-13 yaitu yang terakhir ada water tuning, terbuat dari logam yang terbentuk dari silinder dan mempunyai pegangan, dapat diletakkan di leher kontainer pada waktu memindahkan straw. Oke, sekian dari saya, penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimin, kelas 2D Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengambilan semen. Proses penampungan semen, Pak. Adapun prosedur penampungan semen yaitu yang pertama, proses penampungan semen dilakukan oleh dua petugas, di mana yang satu memegang penjantan atau disebut petugas handling, sedangkan yang satu lagi bertugas menampung semen yang disebut kolektor. Sebagai kolektor harus memiliki keahlian dalam menampung semen. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh kolektor yaitu harus memakai baju khusus, sarung tangan hingga siku atau sepatu boot. Kandang dan kolektor siap berdiri di samping kanan bull atau bull taiser. Kedua, petugas handling membawa ternak jantan yang akan ditampung semennya. Biarkan ternak jantan mendekati dan menaiki bull taiser. 3. Pada saat penis penjantan keluar dan menuju vagina, kolektor menarik dan mengarahkan preputium ke arah luar kanan agar penis tidak menyentuh bagian pantat pemancing. Pada saat itu, petugas yang memegang tali menarik pejantan ke arah belakang supaya turun dari bull taiser. Tindakan menurunkan pejantan dari butir disebut dengan false mounting. Mounting dilakukan 3-5 kali hingga cairan kelenjar pelengkap benar-benar habis dan pejantan siap untuk ditampung. 4. Kolektor membawa alfa dengan tangan kanan dengan sudut kemiringan 35 derajat Celcius dan lubang alfa menghadap ke bawah. 5. Kemudian pada saat pejantan menaiki bull taiser dan penis dalam keadaan ereksi, penis diarahkan dan dimasukkan ke dalam lubang alfa. 6. Kemudian pada saat ejakulasi, penis bergerak cepat sehingga gerakan alfa juga harus searah dengan gerakan penis. Biarkan pejantan tersebut mendorong penisnya memasuki alfa dan melakukan ejakulasi. 7. Kemudian ketika pejantan tersebut selesai ejakulasi, ia akan menarik penisnya dari alfa sambil menurunkan badannya dari bull taiser. 8. Setelah semen terambil, diarahkan ke bawah dan lubang alfa ke atas agar semen tidak tumpah dan seluruh cairan semen turun ke dalam.
Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kabar